Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tetap iman wal Islam, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali untuk mengaji dan mengkaji ilmu Al-Quran yang kita ikuti dengan memakai kitab Fathul Manan karanganipun Syekh Muhammad Maftuh bin Bastul Birri di Ma'had Lirboyo Kediri. Semoga kita sekalian mendapatkan ilmu dari apa yang telah dikarang oleh beliau Syekh Maftuh Bastul Birri, dan semoga apa yang kita kaji mendapatkan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan yang kemarin dalam pembahasan lafaz ta'awud. Kemarin kita sudah sampai ke huruf mim ya. Huruf mim. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang huruf selanjutnya, tentang huruf nun. Huruf nun ini jatuh setelah lafal, setelah huruf mim. A'udzu billahi minah. Nah, berarti huruf apa? Nun. Menurut kitab Fathul Manan, Bismillahirrahmanirrahim, nun mahrajipun saking pucukipun ilat sak ngandhapipun huruf lam. Nun mahrajnya adalah dari pucuknya lidah di bawah huruf lam. Ya. Jadi nun dan lam itu huruf lidah, ya. Maka sifatnya bagaimana? Sifatnya pun jahar. Jahar itu apa? Jelas. Terus yang jelas infitah. Infitah itu kebuka.
Itu ya. Nani nuban. Yo, nani nuban. Nani nuban. Nah, ketika membunyikan kata ban ya, itu tidak boleh mingkem. Harus infitah, harus kebuka. Ya, ban nani nuban. Nani nuban. Nah, itu harus kebuka. Itu sifatnya seperti itu nun. Juga sifatnya ada gunnah. Gunnah itu dengung. Nah, ini ya. Ben ya, gunnah. Gunnah itu dengung. Maka termasuk huruf gunnah adalah nun ya. Tadi nanti nun yang apa? Nun mati atau nun tasdid. Gunnah itu adalah huruf itu harus dimasukkan ke hidung. Nah. Dan juga tarkik sifatnya tipis nun ya. Tipis. Tarkik itu apa? Tipis. Katah tiang maos kirang jelas menawi waqaf. Banyak orang yang membunyikan huruf nun itu kadang tidak jelas. Tidak jelasnya apa? Maksudnya gini, ketika akhirnya nun tidak menunjukkan huruf nun. Contohnya lafal al-alamin. Yuk. Al-alamin. Nah, itu harus mulutnya dibuka. Al-alamin. Jangan al-alamin. Nah, itu kurang pas ya. Itu nun itu harus apa? Terbuka infitah. Enggak boleh al-alamin. Amin. Itu kurang pas. Jadi harus terbuka. Rabbil alamin. Yuk. Rabbil alamin. Nah. Nasta'in. Nah, terbuka ya. Jangan nasta'in. Nah, itu kurang pas. Kadang nun dan mim kurang bisa membedakan ketika nasta'in dan mustaqim sama-sama mingkem. Mustaqim mingkem ya, kalau mustaqim mingkem, tapi kalau nasta'in itu harus terbuka infitah. Ini sesuatu hal yang ringan sebenarnya, yang tidak berat, tetapi kadang kita lupa. Nasta'in tapi mingkem itu kurang pas. Ngatos-ngatos menawi pinanggih huruf tafkhim, sampun ngantos tumut kandel kados manas annas ya. Jadi nanti kita akan lebih mengerti tentang bagaimana keluarnya nun yang tasdid dan yang sukun ya. Gunahipun wajib dipun reksa. Gunahnya harus dijaga. Menawi kuwaos idgham bi gunah ketika nun itu adalah masuk ke dalam bacaan idgham bi gunah. Nah, itu harus dijaga gunahnya. Innallaha. Nah, itu namanya gunnah. Innallaha. Itu ngengengnya itu harus ada. Itu gunnah namanya ya. Jangan innallaha. Nah, itu tidak ada gunnahnya ya. Itu harus ditahan. Ada ngengengnya yang masuk ke dalam hidung. Nah, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Nah, itu ikhfa.
Kalau yang ingqadir itu ikhfa, tapi kalau inna itu adalah gun. Jadi gunnah itu nun mati juga nun tasydid itu gunnah ya. Jadi kadang kita memahami nun tasydid gunnah itu nun mati kadang ya. Nun mati ketemu ya nun mem mau, tapi justru kadang yang tasydid itu tidak digunakan ya. Padahal itu adalah termasuk gunnah. Inna fi khalqis samawati wal ard ya. Inna fi genggangnya harus kita rasakan di dalam apa? Di dalam hidung ya. Jangan hanya di mulut saja gitu ya. Itu nun ya. Jadi kalau bisa kita bedakan dengan mem ya. Coba ma mimu bam Ma mimu bam ma mimu bam Ma mimu bam nani nuban Nani nuban nani nuban. Nani nuban. Nah, itu perbedaan antara nun dan mem. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu huruf nun. Jadi hari ini kita bisa membedakan antara akhirnya mem dan akhirnya apa? Akhirnya nun. Masya Allah itu ya. Jadi ketika nasta'in ya harus meringis ya. jangan mingkem. Wong nasta'in ya kurang pas ya, harus mingkem. Dan itu nanti selanjutnya langsung mapan. Nasta'in iyyaka. Itu ya. Itu langsung mapan dengan huruf alif yang ada di iyyaka. Nanti itu ya. Itu contoh saja. Para jamaah dan para pemirsa yang saya hormati, maka seperti huruf-huruf lain memiliki makna yang tersembunyi, nun juga memiliki apa? Memiliki rahasia, memiliki makna. Maka di dalam Al-Quran dikatakan di dalam doanya wabin nuni nura, dan dengan huruf nun maka akan mendapatkan cahaya ya. Barang siapa yang selalu membaca Al-Quran istiqomah walaupun qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit, maka lambat laun cahaya pun akan didapatkan bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran ya. Itu pasti ya. Karena Al-Quran itu adalah sebuah penerang, cahaya bagi orang-orang yang memiliki cahaya, dan cahaya bagi orang yang tidak memiliki cahaya. Masya Allah ya. Orang yang sudah memiliki cahaya membaca Al-Quran ya bertambah bercahaya, dan orang yang gelap tanpa cahaya ketika sering membaca Al-Quran maka akan lebih bercahaya ya, akan mendapatkan cahaya yang luar biasa dari berkahnya membaca Al-Quran ya. Itulah makna dan rahasia dari huruf nun ya. Wabin nuni nuro ya. Nur itu cahaya ya, cahaya dari Allah. Yang cahaya ini tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak mencintai Al-Quran ya. Makanya apa? Pentingnya kita membaca Al-Quran, pentingnya kita ngaji Al-Quran, pentingnya kita berguru kepada orang yang ahli Al-Quran. Apa? Ya agar kita bisa mencintai Al-Quran. Nah, kalau kita mencintai Al-Quran, maka kita akan lebih mudah dan gampang dan ringan untuk membaca
Al-Quran. Maka ketika orang membaca Al-Quran dengan istiqomah, disitulah cahaya-cahaya Allah akan menyinari kalbu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Insya Allah. Semoga kita selalu membaca Al-Quran dan mendapatkan nur dari berkahnya Al-Quran. Para jamaah dan pemirsa yang saya hormati, selanjutnya adalah huruf a'udzu billahi minasy. Berarti huruf apa? Shin. Ya. Maka bukalah pada halaman 55 itu ada huruf shin. Ya. Bagaimana mahrajnya huruf shin? Shin mahrajipun sami kalian jim. Ingat jim? Shin itu mahrajnya seperti jim. Ya. Sifatipun hamas, rakhawah, istifal, infitah. Ya. Ismat, tafasyi. Nah, ini yang penting itu adalah tafasyi. Ya, apa? Tafasyi. Ya, shin. Tafasyi itu ada apa namanya? Ada nafas yang keluar. Nafas, ya. Sya. Shi. Shu. Nah, itu namanya tafasyi. Sya, ya. Kayak saya contohkan, kalau sampeyan gusah ayam, bagaimana suaranya? Hah, itu ya. Harus keluar nafasnya, ya. Syuh. Oh, itu shin. Nah, masa gusah ayam kok soh. Nah, kan kurang pas, ya. Soh ya ayamnya mesti menang. Ini luar biasanya ayam, ya. Kalau digusah nggak pakai shin, itu dia nggak akan lari, ya. Dia menang ayamnya. Coba sampean gusah ayam, ya, dengan kata selain huruf shin, ya ayamnya nggak mau nggak mau lari, ya. Masya Allah, luar biasa, ya. Ketika diganti dengan za, zuh, ya ayamnya pun nggak lari, ya. Zuh, ya. Za yang mirip dengan shin kan, satu sin, kedua za. Nah, itu mirip sekali, ya. Za karoan sin. Itu, ya. Makanya untuk membedakan antara huruf yang lain yang memper, yang mirip, itu adalah shin itu memiliki sifat tafasyi, ya. Memiliki nafas yang keluar, sya, ya. Sya. Sya shi shu bash. Yuk. Sya shi shu bash. Sya shi shu bash. Sya shi shu bash. Ambil dari seperti huruf jim, berarti tengahnya lidah, tengahnya ilat, ya. Sya shi shu. Sya shi shu bash. Ya, nek kalau tengahnya ilat temenanan rodok berat, ya. Sya shi shu bash. Ya. Sya shi shu bash. Sya shi shu bash. Sya shi shu bash. Nah, kita bedakan dengan sin. Sa si su bas. Sa si su bas. Sa si su bas. Sa si su bas. Lebih ringan, ya. Kita bedakan dengan za. Za lebih tebal. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Nah, itu perbedaan antara shin, za dan sin. Nah, ya pokoknya pelanggarannya, ya, kita bisa titik dengan shin itu ketika kita mencontohkan dengan gusah, ya. Gusah itu bahasa Indonesianya apa? Ngusir. Mengusir ayam, ya. Ngusir ayam, ya pakai syuh,
Kalau di sini ya di kota kita ya di Jawa itu biasanya syuh ya, di Pekalongan itu syuh. Kalau entah di Jawa Timur usahanya pakai apa, di Jawa Barat pakai bahasa apa mungkin lain lagi ya. Nah, itu untuk buat gampangnya seperti itu ya. Ketika shin tidak seperti itu ya berarti belum masuk kategori huruf shin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Salah. Nah, sa berarti keluarnya apa? Sa. A'udzu billahi minas syaiton. Nah, itu kurang pas ya. Apalagi seperti ini. A'udzu billahi minaz syaitonir rajim. Nah, itu juga kurang pas, itu salah. Harusnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu baru benar. Shin ya. Sya shishu bash. Tengah hilat ya, tengah lidah. Sya seperti jim jaji ju banj. Nah, itu ya. Sya shishu bash. Nah, itu ya. Itu shin. Insyaallah itu shin. Shin menika piyambak anggadhahi swanten ingkang kesarengan ambyaripun nafas ingkang kiyat atau tafasyi. Saya katakan tadi shin itu ciri-cirinya adalah apa? Berbarengan dengan ambiarnya nafas. Nah, harus keluarnya apa? Nafas syah, syah, syuh, syah, syih, syuh. Nah, itu ya. Syah, syih, syuh. Nah, itu namanya shin. Jangan sah, sih, suh. Nah, itu maksudnya sin atau za, zih, suh. Itu maksudnya za ya. Syah, syih, syuh. Nah, syah, syih, syuh, bash. Nah, itu namanya tafasyi, keluarnya nafas yang kuat. Minasyai, syai ya. Jangan minazaiton. Nah, itu kurang pas ya. Atau minazaiton. Nah, itu kurang pas juga ya. Kedah ingkang jelas kados syajaratun. Nah, harus yang jelas syajarah, syajarah. Nah, itu syajarah kalau dengan harokat. Tapi kalau yang dengan tasdid seperti lafal fabasyarnahu yo. Fabasyarnah. Nah, itu shinnya jelas harus ada nafas yang keluar shin ya. Nah, itu sering apa? Jumbuh, bahasa Jawanya itu jumbuh atau mirip dengan huruf sin atau huruf za. Ya. Kalau yang contohnya di Al-Qur'annya apa yang banyak shinnya? Nah, itu maka shin ini perlu dibiasakan ya, ketika melafalkan huruf shin. Kadang sok lali ya, apalagi mocone cepet-cepetan, emang akhirnya mulutnya menggeser ke huruf sin atau menggeser ke huruf za. Itu ya. Nah, itu perlu berhati-hati sehingga tidak melenceng ke huruf yang benar. Shin ya. Minasyaiton, minasyai ya. Syashishu bash. Itu.
Kalau bahasa Indonesianya ya tulisannya S dan Y biasanya ya. Sya. Umpama syaibah ya S Y A I B A H syaibah. Kalau pakainya Z ya berarti za. Nah, itu biasanya gitu. Tapi kadang nggak mesti ya. Yang repot itu kalau kho dan ha itu repot. Ya, ditulis bahasa Indonesianya itu repot, ha dan kho. Ditulisnya KH. Nah, jadinya apa? Ya, ha apa kho? Atau ditulisnya H saja, jadinya H apa H. Nah, itu repot. Kadang tulisan Indonesia itu kalau dipaskan dengan bahasa Arab itu kadang kurang pas. Kadang ada yang menulis khalifah itu pakainya apa? Khalifah ya pakainya KHO ya. Itu umumnya. Kadang ada yang pakainya CHO. Ya. Ada yang hak pakainya khalifah gitu ya. Khalil ya, Khalil. Kadang KH pakainya, ada yang pakainya H saja Khalil. Ada yang pakainya apa itu ya, CHO ya, Cholil ya. Nah, itu kadang kurang pas kalau bahasa Indonesianya itu. Kalau Shin bahasa Indonesianya pakainya SY itu yang pas ya. Syarifah berarti pakainya SYA ya. Syarifah. Itulah Shin berhubungan bersamaan atau mirip dengan jim ya. Jim keluarnya seperti huruf jim, ja, ji, ju, baj. Karo sya, shishu, bash. Harus keluar nafas ya, jangan eman-eman ya, menafasnya harus keluar. Itu adalah mahrajnya huruf shin. Kemudian seperti huruf lain, shin juga memiliki makna atau rahasia di balik huruf shin. Apa itu rahasianya? Wabisyini shifa'a, dan dengan huruf shin maka akan mendapatkan syifa. Syifa itu adalah obat. Insya Allah orang yang selalu membaca Al-Quran akan selalu terobati hatinya. Hati terpuruk baca Al-Quran, hati malas sungkanan bacalah Al-Quran, hati banyak penyakit bacalah Al-Quran, banyak iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, pamer dan lain sebagainya, itu sering membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan syifa. Itu syifa untuk batin, juga untuk lahir banyak sekali ya. Orang sakit dikasih obat dengan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu memberikan obat secara lahir dan batin ya. Ruqyah ya, diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Itu adalah makna dari shin, syifa, obat, tombo ya, tombo loro, tombo mumet ya, tombo melarat, tombo galau, tombo stres ya, tombo pusing ya. Itu adalah Al-Quran ya. Tombo masalah yakeh ben tambah sidik utawa sisan ilang ya pakai Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran semua penyakit lahir dan batin akan sirna dengan sendirinya. Makanya penyakit itu semuanya tidak harus berhubungan dengan dokter ya. Bacalah Al-Quran ya, di Al-Quran dulu ya. Jadi biar penyakitnya itu kenal dengan Al-Quran ya. Jadi semua penyakit itu tidak harus ditangani langsung oleh dokter. Kadang
dengan sering membaca Al-Quran, penyakit-penyakit yang kita rasakan sedikit demi sedikit akan hilang dengan sendirinya ya. Itu berkahnya Al-Quran ya. Kadang banyak orang, kita sendiri kadang tidak yakin dengan Al-Quran, penyakit-penyakit yang kita alami itu tidak bisa hilang ya. Ngertine sing iso ngilangi penyakit ki apa? Dokter. Padahal dokter itu hanya memberi resep saja, memberi resep dan memberi obat. Justru dengan membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, maka penyakit-penyakit yang kita rasakan secara zahir bahkan secara batin akan sirnya dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Insya Allah dengan keyakinan hati dan keyakinan pikiran kita ya, mindset kita harus kita bangun ya. Allah yang memberikan kesembuhan lewat Al-Quran, lewat ayat-ayat Al-Quran ya. Syifa'un likulli da'. Al-Quran itu adalah tombol untuk semua penyakit. Masya Allah, kadang kitanya saja yang tidak tahu ayat ini untuk apa, ayat ini untuk apa ya. Itu kenapa banyak orang kurang mencintai Al-Quran, karena tidak tahu rahasia di balik ayat-ayat itu. Makanya dianggap sepele, padahal luar biasa Al-Quran ya. Itu luar biasa Al-Quran itu, Masya Allah temenan ya. Setiap ayatnya itu mengandung apa? Mengandung rahasia, mengandung obat ya. Hanya kita saja yang nggak tahu. Saya ingat kalau pingin ada orang yang dagangan nasi ya, biasanya kalau nasi ada sambelnya ya. Itu kalau nyambel sama baca li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sambil ngulek sambil baca li'ila. Itu dengan huruf shin itu ya. Li'ilafi Quraisy. Ayo. Li'ilafi Quraisy. Nah, harus keluar nafas. Li'ilafi Quraisy. Yuk. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, itu shad jangan pindah ke shin. Shad itu sayf ya. Itu kadang kita agak terlena, shad jadi shin ya, kadang shin jadi shad. Ihdinasi, gue pakai shad. Jangan ihdinasyira. Nah, itu salah ya. Ihdinasi pakai shad. Tapi kalau mau li ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, itu beda ya antara shad dan shin. Nah, itulah contoh. Itu sambil ngulek sambil baca li'ila 3 kali. Insya Allah orang yang makan sambal itu pasti akan kembali ke warungmu ya. Contoh saja. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi syifa, yang bisa menjadi tombol untuk penyakit-penyakit yang kita rasakan ya. Kadang penyakit hati, penyakit pikiran, resah ya, hati yang penuh dengan gundah gulana, iri dengki ya, benci ya, suka pamer, sukanya merendahkan orang lain. Masya Allah, ngeri ya. Nah, itulah kita gempur dengan sering membaca Al-Quran. Insya Allah Allah akan memberikan dukungan, dekengannya pusat ya. Nah, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir ya. Makanya Al-Quran itu langsung dekengannya Allah ya. Kalau kita diserbu orang, dimusuhi orang, fokus saja baca Al-Quran ya. Karena
Nah itu kenapa kita kurang bisa banyak membaca Al-Quran, karena kurang mencintai apa? Al-Quran. Isone kurang mencintai Al-Quran karena apa? Kita kurang cinta Al-Quran karena kita tidak sering membaca Al-Quran. Ya. Kenapa kita tidak sering membaca Al-Quran? Karena males. Kenapa males? Karena tidak bisa. akhirnya males. Kalau orang bisa, insya Allah baca Quran senang. Kalau orang saya maklum, orang nggak mau baca Al-Quran karena satu mungkin tidak bisa, kemudian dua malas, ya. Nomor tiga karena kesibukan. Nah, mungkin secara umum seperti itu. Tapi kesibukan, malas dan tidak bisa, ini bisa bisa dihilangkan, bisa diserang, ya, dengan kita paksa diri kita sendiri untuk menjadwalkan setiap hari membaca Al-Quran. Maka sedikit demi sedikit rasa sibuk itu bisa kita selak, ya, bisa kita abaikan kesibukan dengan membaca Al-Quran. Malas kita bisa tinggalkan malas untuk membaca Al-Quran. Dan tidak bisa pun ketika sering membaca Al-Quran, maka tidak bisanya akan terusir dengan sendirinya. Itulah Al-Quran, Masya Allah, ya. Maka dari pembahasan ini kita menghimbau kepada jamaah dan para pemirsa untuk selalu membaca Al-Quran agar malasnya hilang, tidak bisanya hilang, kemudian tadi apa, kesibukannya untuk urusan duniawi sedikit diluangkan untuk menyibukkan membaca Al-Quran. Insya Allah syifaan, menjadi tombo, ya. Karena di dunia ini banyak orang pada sakit, ya. Banyak pada sakit. Sing duwe duit yo sakit, sing orang duwe duit yo tambah sakit, ya. Sing duwe kerjaan yo sakit, orang duwe opo meneh, yo sakit kabeh. Sing bojone ayu yo sakit, sing bojone ora ayu yo sakit, ya. Sing jomblo yo sakit, sing ora jomblo yo sakit, semua sakit. Maka untuk meredam sakit itu, maka bacalah Al-Quran. Insya Allah Allah akan memberikan dukungan untuk kita sekalian, untuk para jamaah dan pemirsa yang selalu membaca Al-Quran. Ada di dalam hatinya obat untuk kita sekalian. Semoga mendapatkan obat atas berkahnya Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang dengan kita membahas huruf setelah shin apa? Adalah huruf to, ya. Nah, bagaimana penjelasan huruf to? Insya Allah pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.